Selamat pagi, shalom semuanya. Mari kita mulai bersama-sama doa pagi kita. Haleluya, kita datang sama Tuhan, kita berdoa yuk. Segala puji, segala hormat kami mau menaikkannya hanya bagi Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa berkati ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan yuk. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shandara bayara la baya narala bakanamo. Mari sembah Dia. Shandara la me anamayara la. Engkau Tuhan yang kami puja, Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Shandara bataka nama ya lalalalalalami. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh terima kasih. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Bapak terima kasih pagi yang indah ini, yang teduh ini. Kami datang kepadamu, kami mau dengar sabda firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ayo Paulus cuci muka sana, jangan ngantuk. Iya. Oke. Ya, jadi semuanya harus begini ya. Ngantuk-ngantuk dikit oke lah, tapi kalau terlalu kelihatan ya jangan Bapak Saudara ya. Oke, kita mau lihat di sini yuk dalam Amsal 28 ayat 5. Kita buka cepat saja ya. Amsal 28 ayat 5. Jangan sampai nanti Tuhan mengetok. Ya. Ingatkan kejadian itu, Tuhan mengetok.
Rasul Lukas. Akhirnya dia bangun dan bangkit. Oke. Kita lihat di sini Amsal 28 ayat yang kelima. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Saya ulangi lagi, orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Tetapi orang yang mencari Tuhan pasti mengerti segala sesuatu. Yang pertama kita bahas adalah orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Apa itu keadilan, Bapak Ibu Saudara? Kalau saya selidiki di sini, keadilan adalah ya, ayo Jeremy, jangan ngantuk, cuci muka dulu sana. Ya. Orang yang jahat itu tidak mengerti keadilan. Keadilan itu adalah segala hal yang benar. Itu perlu kita catat. Segala hal yang benar. Kebenaran itu berhubungan erat dengan keadilan. Kalau kita mengerti tentang kebenaran Allah, maka kita tidak akan menjadi orang jahat. Siapa yang dimaksud dengan orang jahat? Orang jahat di sini adalah orang yang bebal, yang menolak didikan Tuhan, yang tidak mau ditegur dan dihajar atau diajar oleh dan dari firman. Firman begitu penting untuk setiap kita memahami menjadi masyarakat kerajaan sorga yang berkeadilan, ya, yang memegang teguh kebenaran. Kebenaran siapa? Yang pasti kebenaran Tuhan. Apa kebenaran Tuhan? Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dialah yang memegang seluruh fakta di dunia ini. Ada banyak orang-orang yang tidak mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Dia hanya mengikut-ngikut nenek moyangnya. Dia hanya mengikut-ngikut orang tuanya. Tetapi dia belum memahami dan dia belum mengenal Tuhan mereka masing-masing. Namun ketika kita menjadi umat percaya, seiring waktu ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka niscaya segala sesuatu akan kita mengerti. Mengapa penting? Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa sih penting untuk mengerti segala sesuatu? Loh begini, di dunia ini hampir segala sesuatu itu ada celah untuk kita jatuh. Minimal kita komplain dan tidak percaya kepada Tuhan, betul enggak? Hampir segala sesuatu di dunia ini ada celah untuk itu. Oleh sebab itu, baik itu berbicara perasaan maupun fisik maupun sebuah kejadian, baik masa lalu, sekarang maupun di masa depan, kita itu perlu mencari Tuhan supaya kita mengerti yang namanya segala sesuatu yang Alkitab maksudkan di dalam terjemahan baru ini. Ketika kita memandang ke depan, maka segala sesuatu itu akan ada tempat untuk kita percaya, tetapi juga ada kesan, ingat ya, kesan untuk kita sukar percaya. Memang saat ini mungkin perkataan ini dengan saya menyampaikannya dengan pendekatan filosofi. Tetapi nggak apa-apa, sekali-kali kita berpikir. Kita harus berpikir. Jadi biasanya kan kalau saya pakai bahasa sederhana, ini agak sedikit satu tangga di atasnya lah, kira-kira begitu. Namun ketika kita orang-orang yang mencari Tuhan, artinya apa sih yang mencari Tuhan itu? Apakah cari Tuhan di mana ya?
Tuhan. No, 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 no. Yang dimaksud mencari Tuhan di dalam bahasa aslinya di sini adalah ibadah. Katakan ibadah. Yaitu adalah apa? Menyembah, to worship God. Worshiping God. Jangan sampai kita tidak menyembah Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Amsal di sini. Ketika kita melihat bahwa begitu pentingnya Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan mencari sumber dari segala sesuatu itu. Sumber segala sesuatu itu adalah Tuhan. Dan ketika kita mengerti segala sesuatu, kita juga sama akan mengerti kehendak Tuhan. Ingat baik-baik, hampir segala sesuatu di depan sana akan ada celah untuk kita tidak percaya, bahkan kesan untuk kita sukar percaya. Perlu Bapak Ibu Saudara pahami itu. Oleh sebab itu kita dari sejak dini perlu mencari dan menyembah Tuhan. Orang yang jahat, dia tidak akan mau dengar apa kata firman Tuhan. Itu orang yang jahat. Orang yang bebal. Orang yang tidak mau mengerti kebenaran. Orang yang, apa ini orang jahat? Kata lainnya, orang yang durhaka. Artinya begini, Tuhan sudah baik dengan dia, tetapi dia tidak mau dengar firman Tuhan. Itu namanya durhaka. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Kita ini kalau mau maju di dalam Tuhan harus benar-benar memahami siapa kita sebenarnya. Artinya jati diri kita. Kalau kita percaya kita anak Allah dan kita tahu betul kita anak Allah, kita harus suka yang namanya ibadah. Katakan ibadah. Ibadah itu dalam bahasa Inggrisnya ya worship, bukan service. Service itu pelayanan, ya. Worship. Makanya saya suka mencantolkan kalau hari Minggu tuh Sunday worship service, bukan hanya Sunday service begitu. Biar lebih lengkap lah kira-kira. Ya. Bapak Ibu Saudara, orang yang menyembah Tuhan, orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mau maju di dalam Tuhan. Meskipun lulusan dia mungkin hanya tidak lulus SD sekalipun, ya, bahkan gak pernah sekolah sekalipun, tetapi dia bisa lebih sukses dan lebih diberkati. Pernah gak Bapak Ibu Saudara melihat orang yang mungkin gak lulus SD tapi dia bisa sukses hidupnya? Pernah gak? Saya pernah loh, saya tahu orangnya. Ya, termasuk yang dulu yang ada di sana itu. Ya, di provinsi saya dulu, Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini saya belum terlalu mengenal, ya. Tetapi saya tahu dia ini kan tidak lulus SD. Kenapa dia bisa sukses hidupnya? Oh, ternyata dia meninggalkan yang namanya sifat durhaka, sifat jahat, sifat bebal. Dan dia mencari apa yang diinginkan hati nurani manusia untuk dilakukan. Oh, begitu. Walaupun seolah-olah hati nurani manusialah yang menjadi Tuhannya, tetapi di sini firman Tuhan ternyata betul ya. Relate banget. Kalau orang itu meninggalkan sifat durhaka dan jahatnya, dia pasti akan maju dan diberkati. Tidak peduli apapun agamanya loh. Itu Tuhan. Saya mau bilang begini. Orang walaupun dia tidak percaya kepada Adonai, YHWH, Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus,
Dia belum percaya tapi dia rajin, dia jujur, dia punya attitude yang baik, dan dia berusaha keras. Oh, Tuhan itu memberkati. Oh iya, Tuhan berkati dia. Hanya dia tidak lebih dari kita. Kita lebihnya adalah kita ini yang utama lebihnya itu kita diselamatkan. Tetapi dia sampai matinya kalau tidak percaya sama Tuhan, tetapi tidak diselamatkan. Itu aja ya. Andai kata kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, wah itu pasti akan buak. Itu penginjilan luar biasa, kesaksian luar biasa, dampak yang dia beri begitu luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan ini? Karena dia orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang jujur, orang yang betul-betul memegang attitude yang baik di dalam usahanya. Dan dia berdampak, hidupnya berdampak bagi orang lain. Saya tidak berbicara materi ya, saya tidak bicara kaya raya. Oke, kaya raya itu ya, itu bukan utama dari sukses. Kaya raya itu hanya ekor saja yang mengikuti. Nah, dia berhasil, dia luar biasa, dia orang yang berdampak bagi orang lain. Apa-apa orang cari dia, wah itu orangnya berpengaruh besar. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, ketika dia bertobat, dia berani bersaksi. Wah, itu punch banget. Itu nendang banget kesaksiannya. Amin. Saya berdoa di sini ya, Anda termasuk anak-anak muda menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Orang-orang yang berhasil di masa depan. Tidak mesti harus kaya. Tetapi kalau Anda bisa berdampak besar. Berdampak kecil aja dulu lah. Dimulai berdampak kecil. Lalu berdampak lebih besar. Skop yang lebih besar. Anda sukses itu. Ketika Anda bilang A, orang lain akan ikut. Ketika Anda bilang begini, orang lain akan percaya. Ketika Anda mengatakan saya butuh ini, orang lain pasti akan tolong engkau. Engkau orang sukses. Itu dampak yang engkau bawa itu besar. Ya. Puji Tuhan kalau dibarengi dengan harta, kekayaan, ya. Itu doa kami supaya bukan hanya sukses tetapi segala materi yang terbaik itu mengikuti engkau. Amin. Kan enak sudah berdampak besar. Ditambah lagi Anda punya persediaan yang luar biasa. Wah, hebat itu. Ya, Anda bisa banyak menolong orang. Anda bisa banyak menolong mungkin ya gereja-gereja, yayasan-yayasan yang perlu seperti panti asuhan, seperti panti jompo dan sebagainya. Wih, dahsyat. Ya, kitab Yakobus berkata, ibadah yang sejati adalah menolong janda-janda miskin, ya. Menolong orang-orang yang memang perlu pertolongan Tuhan. Itu ibadah. Anak-anak yatim, itu perlu. Itu ibadah sejati. Tetapi kitab Roma juga berkata ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang benar. Lah Pak, ibadah itu yang benar yang mana? Semuanya benar. Semakin engkau banyak mengerti ibadah, maka engkau akan mengerti segala sesuatu. Paham di sini? Mulai paham? Cintailah ibadah itu. Berarti Pak, kalau kita mencintai ibadah, setiap saat kita ibadah. Yes. Sehingga apa yang kita lakukan, kita akan berhati-hati. Betul enggak? Betul enggak? Coba kalau kita berprinsip, ini kan bukan ibadah ini. Tenang aja ini, ya kan? Dan kita di situ berbuat dosa. Mudah ya berbuat dosa ya. Tetapi kalau kita berprinsip bahwa
Segala sesuatu yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Every day, every time, everywhere, ya, maka kita akan tidak mudah sembarangan. Dan kita akan mengerti dan kita akan memahami bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan yang baik. Segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu yang the best buat kita. Firman Allah berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Berkata bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Tetapi rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan masa depan yang gilang gemilang. Kira-kira begitulah bunyinya. Mari kita mengerti di sini bahwa ketika kita berprinsip, apa tuh namanya, setengah-setengah, setengah baik, setengahnya jahat, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau saya berprinsip, Pak, saya melakukan bagian saya setiap hari supaya saya diberkati. Bagus, bagus. Tetapi jangan lupakan tentang sifat manusia yang cenderung untuk jahat. Sifat manusia yang cenderung untuk durhaka. Roma 3:23 berkata apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita perlu memahami ini supaya kita mulai bertindak hati-hati. Dan ketika kita rutin menyembah Tuhan, rutin mencari Tuhan, rutin beribadah kepada Tuhan, maka kita adalah orang yang akan sungguh-sungguh memahami Tuhan. Segala sesuatu di sini yaitu berbicara tentang keberadaan Tuhan. Namun di depan sana hati-hati. Kalau kita berprinsip yang salah, bercara pandang yang salah dan tidak benar, maka di depan sana kita akan penuh dengan komplain dan kesan untuk kurang bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Allah berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal budimu. Kita berubah di dalam Tuhan. Semua yang jahat, semua yang najis, semua yang tidak baik kita buang mulai hari ini. Buang itu semua. Ketika engkau mengalami pemurnian hari-hari ini, biarkan, jangan komplain. Mungkin hidupmu seolah-olah nggak diberkati kayak dulu. Kok beda ya? Kok agak susah ya sekarang ya? Enggak apa-apa. Anggap itu pemurnian daripada Tuhan. Supaya engkau lebih banyak lagi bersekutu dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin engkau mulai memahami segala sesuatu. Ketika engkau mulai memahami segala sesuatu, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menolong setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan tinggalkan ibadah. Setiap hari ketika kita berprinsip, aku lakukan untuk Tuhan. Itu ibadah kita. Sebelum kita memberi yang lebih daripada ini kepada orang lain. Biar hatimu dulu yang ditaklukkan di dalam ibadah itu. Di dalam penyembahan kepada Tuhan. Sehingga kita bertindak hati-hati dan bijaksana. Amin. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara mulai terus. Oh ya, hari ini adalah hari yang ibadah. Hari ibadah untuk saya kepada Tuhan. Firman Allah berkata apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk
Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu, Amsal 28 ayat yang ke-5 ini menegur dan memperingatkan kita supaya kita ini mengedepankan yang namanya sikap ibadah. Sehingga perkataan kita akan hati-hati, tidak akan mengutuk. Perkataan kita akan memberkati dan tidak menjadi batu sandungan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami ditegur, kami diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup ini harus mengerti segala sesuatu. Segala sesuatu berbicara tentang penyediaan yang besar yang Tuhan berikan. Terima kasih bahwa kami harus memahami Tuhan kami yang hidup. Oh Tuhan, hamba berdoa di depan sana, ketika umat-umat-Mu berjalan, kami semua berjalan, berlari mengejar kehendak Tuhan. Kami betul-betul tahu bahwa kami harus hidup dalam ibadah kepada Tuhan. Sehingga perkataan, tindakan kami akan jaga. Bapa, terima kasih banyak. Urapi setiap umat-umat-Mu, mampukan mereka. Engkau tahu setiap kami lemah. Engkau tahu setiap kami tidak berdaya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan melimpah buat umat-umat-Mu. Menyadarkan mereka, menguatkan mereka, mengokohkan mereka. Sehingga mereka mulai memahami Tuhan. Terima kasih. Hindarkan kami dari semua sifat durhaka. Di dalam nama Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta Mbak Eva untuk berdoa syafaat yuk. Shalom semuanya. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Urabashanda rabai 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 rabo, sikira bataka marasandala rabai rabai rabai. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin hati kami terfokus dalam ibadah kami mencari Engkau ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami beroleh firman Tuhan, beroleh kasih Tuhan, karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami hidup
Tujuan hidup kami hanya Engkau Tuhan, bukan untuk dunia ini Tuhan. Hanya untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, stabilitas politik juga sedang dalam perselisihan mungkin Tuhan, dari partai satu dan partai lainnya, karena sebentar lagi kami akan mengadakan pesta demokrasi, pemilu dan pilkada Tuhan serentak. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau melindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau lindungi kami dari segala perpecahan Tuhan Yesus. Lindungi kami dari pertikaian, bahkan jauhkan kami dari peperangan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami jauhkan roh-roh perpecahan Tuhan. Bahkan ada negara-negara yang ingin menggunakan kesempatan ini Tuhan untuk menghancurkan bangsa dan negara kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya ketetapan-Mu yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Oleh karena itu kami meminta dan berdoa Tuhan, Engkau menetapkan pemimpin yang terbaik untuk kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang jadi Tuhan atas bangsa dan negara kami. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati sumber daya alam, berkati sumber daya manusia. Biarlah semua yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sampai saat ini tidak ada perpecahan, pertikaian, bahkan aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah hati mereka, supaya mereka bersatu hanya untuk kemajuan Indonesia Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, untuk presiden dan wakil presiden yang masih menjabat saat ini Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau jauhkan dari segala roh perpecahan, roh pertikaian, bahkan untuk kepentingan pribadi dan golongan Tuhan. Biarlah dia memimpin dengan adil dan bijaksana Tuhan. Biarlah dia memimpin untuk kepentingan rakyat Indonesia Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami dari tingkat pusat, pelosok, daerah, desa, kelurahan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari roh-roh korupsi, jauhkan kami dari roh penyelewengan dana Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kiranya semua memimpin dengan adil dan bijaksana. Tuhan, Engkau urapi mereka menjadi pemimpin yang baik Tuhan Yesus. Pemimpin yang hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk seluruh gereja-gereja dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pakai Tuhan. Biar mereka melayani gereja-gereja menjadi tempat jiwa-jiwa yang akan datang mencari Engkau Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Kau pakai gereja-gereja, mereka melayani jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau pakai gereja-gereja untuk terjadi kebangunan rohani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk seluruh pendeta, gembala-gembala yang menggembalakan jemaat Tuhan, untuk penginjil, pengkhotbah, pelayan-pelayan Tuhan, full timer, siapapun yang bekerja di ladang Tuhan, Engkau urapi mereka, Engkau berkati Tuhan Yesus, berkati setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, terlebih untuk pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga buat roh mereka selalu menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus lindungi mereka Tuhan. Engkau berikan kuasa-Mu untuk mereka boleh melakukan semua kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, terkhusus untuk gereja kami JKI LCC yang ada di Palangkaraya ini Tuhan Yesus. Berkati juga gereja kami, Kau pakai kami Tuhan. Engkau perlengkapi, Engkau mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukan semua kebenaran-Mu, kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah kami dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Engkau lindungi, Kau berkati gereja kami. Bahkan saat ini pembangunan gereja kami hampir selesai. Tuhan, Engkau yang turun tangan Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan Tuhan Yesus. Sehingga gereja kami boleh terbangun sampai selesai dengan
baik dan lancar Tuhan. Engkau juga berkati setiap donatur-donatur yang sudah turut dalam pembangunan gereja kami Tuhan, Kau berkati apa yang mereka lakukan, Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Alfa dan Pastor Eni Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, pendidikan anak mereka. Berkati pelayanan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi, memberikan urapan yang baru, urapan minyak yang baru Tuhan ke atas mereka, supaya mereka boleh menggembalakan jemaat semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menghantarkan mereka untuk menjadi gembala kami Tuhan, yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk kami Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan, untuk kami boleh taat kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat LCC Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengikuti morning prayer ataupun pada saat ini belum mengikuti, mungkin karena halangan, bahkan karena sakit Tuhan, Kau sembuhkan mereka, Kau jamah mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka selalu hidup mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Setiap jemaat juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati usaha pekerjaan mereka, Kau berkati pelayanan mereka, Kau berkati rumah tangga keluarga mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka, pekerjaan anak-anak mereka, bahkan seluruhnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini seluruh jemaat yang akan melakukan aktivitas, Engkau sertai Tuhan, apa yang kami lakukan Kau buat berhasil. Yang bekerja, yang melakukan usaha, yang bersekolah, kuliah, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, pagi ini biarlah kami bersama-sama menyatukan hati dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Magdalena. Ya, Pastor. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini pengumumannya adalah kita akan doa malam, doa base camp di gereja pukul 18.30. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Palangka, mari kita berdoa dan terus berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Bapak Ibu Saudara sendiri yang merasakan lawatan Tuhan di doa malam, amin. Mari kita datang Amin. sama-sama, dan ya, yang bagi yang berhalangan, Bapak Ibu Saudara bisa di online atau di luar kota ya. Tapi saya sekali lagi mengajak, ayo kita datang, kita bersujud, kita menyembah Tuhan. Oke, kita berdoa biar semua yang Tuhan sediakan untuk kita, Tuhan beri tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita akhiri ya doa ini, doa pagi ini dengan penuh sukacita dan pengharapan daripada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap libatkan Tuhan, belajar untuk bergantung sama Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat berpuasa. Pagi untuk Pagi, Pastor. Terima kasih, Pastor Alfa, Pastor Eni. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Ya. Mana Pagi BTS nih? semua. Kelihatan. Karena kelihatan muka ya. Oke, ya Bu Suri, sehat Bu Suri? Nah, halo Mina. Shalom, Mina. Yo, Ya, semuanya. Tuhan berkati. Bu Ramani jadi pulang hari ini ke Miri. Oke, jam berapa Bu berangkat? Siang kah? Jam 11. Tuhan berkati, Tuhan sertai ya Bu.
Tuhan berkati Bu Romani. Terus beserta Bermani. Berkati Bu Ramani. ya. Bu Romani. Jadi keleh kaning. Ya kah. Nah, itu dia. Haleluya. Nah, Ibu jadi keleh kah? Nah, keleh. Jadi keleh. Sembuh, Pater. Sudah sembuh. Sembuh. Saya kira pulang. Barigas. Barigas, Pater. Barigas. Berigas. Ya. Barigas ya. Harus baik-baik semuanya, tetap semangat, tetap puasa semangat ya. Ya, andalkan Tuhan. Oke, Tuhan berkati Bu Esther, Bu Ramani, Ya. Bu Kartini, Pak Robi. Shalom Bu Kartini, semuanya. Pak Robi, Bu Esther. Salam. God bless you. Firna yang di Jakarta, semangat kuliahnya. Firna. Ya, Tuhan berkati Nah. semua. Bye bye. Iya, Pastor. Bye 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 bye.